Sarah, ini ada jamu penyubur. Tadi sengaja ibu pesan khusus untukmu. Ibu meletakkan segelas air berwarna kecoklatan di meja. Mataku langsung beralih dari layar laptop ke gelas itu. Sebenarnya untuk saat ini aku tak ingin hamil. Lagian Mas Arga sepertinya sibuk, hingga kami langsung tidur saja. Dan ini hampir 3 minggu ia menganggurkan aku. Makasih Bu, nanti aku minum, jawabku di sela senyum. Bagaimanapun juga tetap harus menghargai ibu mertua. Jangan stres dan istirahat yang cukup. Kalau gitu ibu tidur dulu. Ya Bu. Setelah ibu mertua masuk kamar, aku mengambil gelas itu lalu membawanya ke dapur. Jamu penyubur itu aku buang. Lalu aku melanjutkan kesibukan di laptop. Maaf Bu, aku tak butuh jamu itu, batinku. Mas Arga, sudah jam 7 nih. Mas Arga. Aku membangunkan Mas Arga. Entah jam berapa ia pulang semalam. Tak kusadari karena sudah tidur. Mas, kali ini suaraku agak dikeraskan agar Mas Arga bangun. Aku izin kerja hari ini, Sar. Pak Rudi udah izinin, jawabnya tanpa membuka mata. Lalu terlelap lagi. Berhubung Mas Arga tidak kerja, aku mengambil kunci motor. Sepertinya naik motor sport lebih cepat sampai di proyek daripada menyetir mobil. Setelah berpamitan ke ibu mertua, aku melaju motor ke kantor. Sudah lama tak mengendarai motor ini. Teringat dulu saat menerima bonus dari proyek hingga motor ini aku beli. Tadinya mau motor matic saja, tapi Mas Arga minta motor sport biar terlihat lebih keren. Dan aku pun setuju karena juga menyukai motor ini. Baru 5 menit di perjalanan, tiba-tiba gerimis. Aku langsung menepi, ingin mengambil jas hujan yang biasa disimpan di tabungnya. Ya sudah bertengger di belakang. Akan tetapi, saat aku mengeluarkan jas hujan, ada sebuah lipatan kertas kecil yang terbawa hingga terjatuh tepat di punggung kakiku. Aku langsung mengambil lalu membukanya. Ternyata sebuah kwitansi pembayaran. Loh, sejak kapan Mas Arga ngontrak rumah? Di kwitansi tertulis keterangan jika Mas Arga telah membayar uang sejumlah 5 juta untuk 6 bulan. Pembayaran sebuah kontrakan kepada seorang wanita bernama Fitri Wulandari. 5 juta, uang yang banyak bagi aku. Tiap bulan saja hanya diberi 2 juta. Ini 5 juta buat kontrakan siapa? Setiap hari Mas Arga pulang, meskipun pergi lagi dan pulang larut. Atau jangan-jangan ia bayar kontrakan buat wanita lain. Kwitansi itu aku masukkan ke saku, biar nanti di rumah Mas Arga menjelaskan tentang ini. Sebaiknya aku lanjut pergi ke kantor dan konsentrasi bekerja. Selalu berusaha mensugesti diri agar urusan rumah jangan sampai dibawa ke kantor. Sulit, tapi harus. Bu Sarah pakai motor sport, apa nggak takut jatuh? Susi menyambutku dengan melongo saat kami sama-sama baru sampai di parkiran kantor. Alhamdulillah selamat Sus, jawabku di sela senyum sambil meletakkan helm di atas jok motor. Kenapa nggak pakai mobil aja? Lagian dapat fasilitas kan Bu? Biar cepat sampai Sus. Lagian cuma hari ini aja kok. Besok dipakai suami. Oh iya Bu, suaminya yang kerja di PT Radotama, yang kerjasama sama perusahaan kita ya. Ternyata berita itu cepat menyebar. Dulu saat aku sering berkunjung ke perusahaan lain, tak pernah membahas masalah pribadi, kecuali Kak Amel yang tahu. Dan itu pun aku kenalkan saat kami makan siang. Lagian bukan tipe aku yang suka mengumbar masalah pribadi di kantor.
Kerja ya kerja. Iya, tahu dari mana? Kami melangkah masuk kantor dari salah satu pekerja lapangan di proyek pesantren. Mereka juga cerita kalau Pak Rudi orangnya ngeselin. Wah, ternyata aku berkunjung kemarin menjadi pusat perhatian. Namun mau diapakan? Toh kejadian itu tak disengaja. Lagian jika mereka tahu juga tak masalah. Kenyataan kok. Suamiku Mas Arga, seorang pengawas lapangan di perusahaan Radotama. Kenal Pak Rudi, Sus. Mendadak ingin tahu tentang Pak Rudi. Apalagi setelah beberapa kejadian belakangan ini. Kenal, tapi hanya sekedar ada hubungan kerjaan aja sih, Bu. Tapi yang terdengar, istrinya sering datang ke proyek. Katanya, ia sering selingkuh hingga bertengkar depan umum. Dan itu bukan pemandangan yang aneh. Masa sih? Tentu aku terkejut karena istri Pak Rudi seperti tidak malu jika kisah rumah tangganya jadi konsumsi orang banyak, apalagi di lingkungan kerja. Bukankah suami ibu satu kantor sama Pak Rudi? Tanyakan saja, Bu. Ya, kami jarang ngomongin orang lain. Paling udah sampai di rumah, ya duduk sama anak-anak aja, jawabku. Pak Rudi atasan Mas Arga. Ia juga pernah bilang kalau suamiku seperti saudara, bukan bawahan. Jika Mas Arga dekat dengannya, berarti semua kelakuan Pak Rudi pasti ia tahu. Atau Mas Arga dan Pak Rudi sama-sama punya selingkuhan. Aku terus berpikir dengan ada hubungannya dengan kwitansi yang barusan ditemui. Selama ini tak ada curiga atau kepikiran Mas Arga selingkuh. Bahkan saat kami jalan di tengah keramaian, tak terlihat lirikan matanya tertarik pada wanita cantik yang kebetulan berpapasan dengan kami. Apa mungkin segitu licinnya permainannya di belakangku? Bersambung.